Ya, ya udah tanpa berlama-lama lagi, menghemat waktu juga. Untuk waktu dan tempat, saya serahkan kepada instruktur. Silakan Pak Franz untuk memulai. Baik, terima kasih, Mas. Sebentar. Tadi udah diperkenalkan sama Mas Dava. Saya mempelajari tentang hipnoterapi ini mulai tahun 2012, 2011-an lah. Dan setahun kemudian menjadi instruktur. Kemudian saya juga mempelajari NLP, dan setahun kemudian diangkat menjadi master trainer sampai sekarang. Nah, untuk instruktur ini memang sampai sekarang itu di IPH tidak dibuka lagi. Gitu. Alasannya tidak dibuka lagi, saya sendiri kurang tahu ya. Jadi kalau nanti ada yang pengen jadi instruktur di IPH, memang belum ada. Nah, kalau di Indonesia Training Center sendiri memang kami membuka juga sampai kelas trainer, tapi trainernya trainer untuk berbagai ilmu. Gitu. Ada keilmuan hipnoterapi, NLP, dan juga aplikasinya. Dan lebih banyak ke aplikasinya sebenarnya. Saya di sini terus mewakili dari Indonesia Training Center dan Indonesia Board of Hypnotherapy, salah satu lembaga hipnoterapi mungkin terbesar ya di Indonesia, tertua juga, dan sudah bekerja sama dengan Dinkes ya, Departemen Kesehatan RI. Dan memang salah satu kelebihannya dari IPH ini memang bisa melanjutkan untuk buka praktek gitu. Kalau memang berkeinginan, karena tidak semua yang belajar hipnoterapi itu ingin buka praktek, enggak. Jadi ada yang ingin jadi trainer, ada yang ingin buka praktek, ada yang jadi motivator, ada yang ya sesuai dengan ini ya, bidangnya aja, gitu ya, kesukaannya. Jadi tidak seharusnya atau tidak ada yang mengharuskan harus menjadi ini itu. Gitu. Tapi kalau memang ingin serius, ingin buka praktek, memang sekarang juga masyarakat kita lagi banyak yang memerlukan bantuan untuk bidang psikoterapi. Hipnoterapi ini sebenarnya salah satu keilmuan main teknologi atau teknologi pikiran. Gitu. Teknologi pikiran. Memang di Indonesia ini untuk main teknologi ini masih agak kurang ya. Masyarakat kita masih kurang. Kalau di luar negeri saya rasa itu sudah sangat membudaya gitu. Karena itu berhubungan dengan kultur. Di Indonesia ini kulturnya sebenarnya kalau di Indonesia mungkin orang pintar gitu ya. Yang membedakan adalah kalau orang Barat itu berbasis pada scientific, sedangkan kalau di dunia Timur itu lebih kepada ketok tinular atau apa ya, dari mulut ke mulut gitu ya. Jadi memang secara saintifik belum banyak dikaji. Gitu. Nah, saya juga tertarik juga selain mempelajari hipnoterapi, NLP juga belajar tentang neuroscience gitu ya. Walaupun ini sebenarnya ranahnya para dokter gitu biasanya. Biasanya ada dokter yang khusus mengambil ke neuroscience. Kenapa saya ambil memang itu ada hubungannya. Gitu. Walaupun saya ambil dari dunia training ya, tidak kuliah. Kalau kuliah pasti saya kesulitan waktunya dan sebagainya. Nah, orang-orang yang biasanya tertarik di dunia teknologi pikiran ini biasanya juga sepaham gitu ya.
Jadi tidak semua orang tertarik di dunia teknologi pikiran. Tetapi orang-orang yang memang tertarik di dunia teknologi pikiran ini memang benar-benar punya daya tarik tersendiri, dipertemukan. Nah, salah satunya ya saat ini. Mungkin dari sekian juta orang Indonesia ini yang tertarik di bidang ilmu segini ini ya limited gitu, termasuk limited. Nah, saya masuk ke target kemampuan. Jadi yang kita akan bahas untuk kelas ini akan saya bekali yang pertama basic atau fundamental hipnoterapi, kemudian nanti selanjutnya ke advanced hipnoterapi, kemudian saya kasih bonus sampai master hipnoterapi. Jadi ada 3 level. Untuk 2 level itu nanti sertifikatnya dari IPH dan ada kartu anggota CHT. Kemudian untuk master hipnoterapi itu dari Indonesia Training Center. Di materi di master tentu tidak ada di kelas advance maupun di basic. Nah, ini yang kita akan kira-kira yang akan kita bahas nanti harus kita kuasai konsep dan dasar hipnosis, pemahaman fakta, mitos dan hipnosis, kemudian teori pikiran. Nah, biasanya yang untuk state hipnosis ya, prosedur state hipnosisnya adalah fundamental sebenarnya. Nah, kalau banyak anak mudanya biasanya ini state hipnosisnya dibahas lebih banyak. Gitu. Tapi kalau lebih banyak ke terapinya mungkin akan lebih ke self hipnosis dan hipnoterapi. Tapi seorang hipnoterapis itu pasti menguasai yang namanya state hipnosis. State hipnosis atau hiburan. Hipnosis dipakai untuk hiburan, namanya state hipnosis. Kemudian hipnosis dipakai untuk terapi, namanya hipnoterapi. Nah, ini durasinya sebenarnya. Jadi kita sebenarnya sebelum pandemi itu, kita itu tidak pernah mengadakan yang namanya online. Tapi karena situasi dan kondisinya tidak memungkinkan, makanya kita mengadakan secara online. Nah, sekarang juga sebenarnya bisa melakukan secara online, tetapi kadang-kadang keterbatasan ini ya, masih ada yang belum berani juga. Gitu. Kemudian tempatnya juga terbatas. Satu ruangan ya harusnya 10, hanya bisa dipakai untuk 4 orang. Gitu. Bahkan kurang. Materi yang akan kita bahas, nah ini biasanya kalau kita berbicara tentang hipnotis, yang terkenalnya itu di Indonesia hipnotis, gitu, bukan hipnoterapi tapi hipnotis. Kenapa bisa begitu? Karena yang diperkenalkan di Indonesia itu lebih state hipnosisnya, gitu, state-nya. State hipnosis ini yang terkenal dulu Romy Rafael, kemudian ada Ferdian, kemudian ada Uya-Kuya yang lebih banyak tampil di TV. Memang kalau untuk dari segi finansial memang state hipnosis ini memang lebih banyak mendatangkan finansial karena berhubungan dengan sponsor. Dan kalau hipnoterapi berarti praktek buka praktek. Nah, untuk sementara memang saya praktek offline itu saya berhentikan dulu karena situasi. Nah, saya buka praktek itu yang mulai dari tahun 2011. Kemudian rumahnya direhab 5 tahun yang lalu, saya tutup. Sekarang bukannya online dan ini kalau ada panggilan. Kalau ada training juga, jadi kalau ada training sekalian terapi. Nah, biasanya yang muncul pertanyaan-pertanyaan seperti ini, apakah hipnotis di TV itu benar? Gitu ya. Jawabannya bisa benar, bisa tidak. Gitu ya. Tapi itulah adanya yang ada di TV. Kalau di TV itu kan untuk hiburan ya, state hypnosis. Semakin menghibur, semakin bagus. Gitu. Itu karena TV untuk hiburan ya. Jadi ratingnya naik ya, sponsornya banyak, iklannya banyak. Gitu.
apakah hipnotis itu bisa dipelajari? Nah, kalau ini bisa saya jawab, bisa, semua orang bisa, gitu. Tidak terbatas pada pendidikan. Sekolah, kalau sekolah itu ya ada SD sampai perguruan tinggi ya. Tapi menurut saya kalau orang itu sudah banyak belajar, banyak pengalaman hidup, apalagi kalau orang sudah ikut MLM itu biasanya ilmunya banyak sekali itu. Seperti Bapak ini kan pernah yang Pak Saroni ya di MLM. Biasanya ada itu. Kalau dulu MB itu paling hebat itu ininya Network 21 itu. Itu sistem ininya pemberdayaannya bagus sekali, luar biasa itu. Sampai sekarang belum ada yang ngalahin itu. Network 21 itu untuk jenis ininya apa ya? Pemberdayaan, kelas motivasinya. Kemudian apakah hipnotis itu berbahaya? Nah, ini juga kalau apakah pisau itu berbahaya, saya bilang begitu juga, gitu kan. Tergantung yang memakainya, gitu. Kalau dipakai untuk kupas buah, sayuran ya berguna. Gitu. Tapi kalau untuk melukai orang ya jadi negatif. Gitu. Kemudian kenapa ada penipuan hipnotis? Nah, ini mesti kita bedah nanti ya. Kok orang bisa ketipu gitu ya. Sebenarnya sederhana ini. Mekanismenya sederhana, tapi memang ada strukturnya. Kemudian apakah di hipnotis itu tidak sadar? Jadi ada pikiran sadar dan ada pikiran bawah sadar. Walaupun itu di dunia neuroscience tidak ada. Yang ada otak kanan dan otak kiri. Otak kiri itu otak sadar, otak kanan itu pikiran bawah sadar kan. Bagaimanakah cara menghipnotis? Nah, ini jawabannya agak panjang ini kalau bagaimana caranya menghipnotis. Nah, tentu ada mekanismenya yang kita sasar sebenarnya adalah pikiran bawah sadar. Nah, bagaimana caranya masuk ke pikiran bawah sadar itu kan nanti yang akan kita pelajari. Bagaimana menghindari dari kejahatan hipnotis? Kejahatan hipnotis ini nanti hubungannya dengan bagaimana cara memasukkan program atau informasi ke dalam pikiran. Kalau itu kita kuasai sebenarnya mudah. Apakah hipnotis itu bertentangan dengan agama? Ini ada saya juga pernah dikatakan bahwa hipnotis itu mempelajari tentang kuasa kegelapan gitu. Itu sebagian orang Kristen ada yang mengatakan seperti itu gitu. Ya, bisa mengatakan seperti itu karena memang belum mempelajari gitu. Jadi kemungkinan belum mempelajari sendiri gitu. Kalau saya kan sudah mempelajari lama. Nah, pertanyaan di atas memang bisa dijawab kalau mengikuti training gitu. Kalau membaca buku itu ya dapat ilmu gitu, ilmu pengetahuan, tapi mungkin meaning-nya kurang gitu ya. Kita belajar lewat buku itu oke, bagus gitu ya. Tapi memang kadang meaning-nya itu agak kurang. Makanya bagusnya memang ikut training karena dapat sertifikasi juga. Nah, ini nanti yang akan kita bahas ya. Untuk mudah-mudahan malam ini kita bisa selesai untuk basicnya. Gitu ya. Nah, saya masuk ke pengertian hipnosis. Ada 4 yang saya bawakan di sini. Mungkin untuk malam ini kita nanti dasar-dasar ya, dasar-dasar mungkin banyak teori, kemudian ada video juga. Karena memang begitulah ininya, step-stepnya. Hipnosis nanti yang akan saya banyak kupas di atas ya. Di atas itu yang nomor 1 itu hipnosis adalah seni komunikasi untuk eksplorasi alam bawah sadar. Jadi hipnosis adalah seni komunikasi. Nah, komunikasi itu kan ada yang verbal, ada yang non verbal. Kalau verbal dengan kalimat, kata-kata dikumpulkan
dihubung-hubungkan jadi kalimat. Tapi ada yang nonverbal. Nonverbal itu bisa dengan kedipan mata, lirikan mata, kode-kode tertentu, gerakan tertentu itu namanya nonverbal. Kalau orang tarik nafas panjang itu juga komunikasi itu sebenarnya. Kenapa orang tarik nafas panjang? Kemudian eksplorasi alam bawah sadar. Alam bawah sadar itu di mana? Gitu kan? Karena itu di dunia neurosains tidak ada namanya alam bawah sadar. Yang ada otak kanan. Nah itu hubungannya di situ, otak kanan. Pertanyaan selanjutnya, kenapa mesti bawah sadar kan gitu ya? Kok tidak di atas sadar atau di sadar gitu? Nah, nanti ada hubungannya dengan teori pikiran bahwa pikiran sadar itu memegang 12-20%, sedangkan pikiran bawah sadar itu memegang peranan itu 80%. Nah, karena memegang peranan sampai 80% itulah maka dipastikan bisa sangat mempengaruhi perilaku manusia. Jadi sebenarnya intervensi pikiran bawah sadar ini adalah untuk intervensi, pada akhirnya intervensi perilaku manusia. Perilaku manusia seperti apa ya? Ke arah kondisi yang lebih baik. Tentu tujuan utamanya kan itu. Kemudian hipnosis adalah seni komunikasi mempengaruhi seseorang sehingga mengubah tingkat kesadarannya. Nah, tingkat kesadaran seperti apa ini? Lanjutannya ada menurunkan gelombang otak dari beta ke alfa, dari alfa ke theta, dari theta ke delta. Sebenarnya ada 4. Jadi gelombang otak itu ada 4, tadi beta, alfa, theta, dan delta. Nah, kalau kita diskusi dengan banyak tema atau topik gitu, berganti-ganti topik itu gelombang beta. Kalau kita sudah mulai ke fokus 1-3 hal, itu ke alfa, gelombang alfa. Tapi saat kita mulai fokus ke satu hal, itu di gelombang theta. Nah, saat seseorang sama sekali tidak fokus atau sudah tidak sadar, itu di gelombang delta atau tidur. Kemudian ada yang bertanya, kalau tidur manfaatnya apa? Tidur itu manfaatnya untuk recovery sel tubuh. Sebenarnya. Jadi kalau orang susah tidur itu dipastikan kurang sehat karena recovery sel tubuhnya terganggu. Kemudian di bawahnya ada hipnosis adalah penembusan critical area. Ini masih ada hubungannya dengan yang di atas. Pertanyaannya apa itu critical area? Kenapa mesti ditembus? Bagaimana caranya menembusnya? Nah, critical area itu sebenarnya adalah filter pikiran. Jadi tidak semua informasi yang kita dapat, yang kita dengar, yang kita rasa, yang kita lihat itu langsung diterima oleh bawah sadar. Hanya akan disimpan, diterima oleh bawah sadar manakala itu memang memenuhi syarat, ya, memenuhi syarat. Memenuhi syarat seperti apa? Syarat-syarat yang ditentukan oleh critical area tadi. Itu berbahaya atau tidak, menguntungkan atau tidak, familiar atau tidak. Misalnya seorang anak yang belum pernah pegang belum pernah pegang lilin ada apinya, dia tertarik kan. Nah, critical area-nya belum ada. Karena belum ada, maka dia pegang api itu, panas, kemudian panas. Nah, setelah tangannya merasa panas, dia mendapatkan namanya critical area, punya filter. Oh, api ternyata panas. Kemudian di bawahnya lagi, nah ini untuk penembusan critical area ini ada metodenya. Jadi nanti ada bagaimana cara memasukkan ide atau informasi ke dalam pikiran. Nah, penembusan critical area ini dengan di hipnosis itu menggunakan metode induksi. Jadi nanti kita akan bahas secara khusus tentang induksi. Jadi induksi ini adalah bagaimana atau cara untuk meng-off-kan atau supaya kita itu bisa menembus namanya critical area. Kemudian hipnosis dapat diartikan sebagai kondisi terbukanya. Nah, ini mirip-mirip dengan di atasnya. Jadi,
terbukanya critical area dan diikuti diterimanya atau ide informasi oleh pikiran bawah sadar. Jadi kalau informasi, ide dari luar itu efektif bisa diterima oleh pikiran bawah sadar, maka critical area atau filter pikiran itu harus di-off-kan. Gitu. Nah, tantangannya kan bagaimana cara meng-off-kannya. Nah, hipnoterapi ini memberikan kunci-kuncinya. Hipnotis adalah orang yang melakukan kegiatan ya. Kemudian kalau hipnosis itu bisa mengandung dua makna. Hipnosis itu bisa keilmuan tapi juga bisa dalam kondisi. Kalau orang dalam kondisi hipnosis artinya dia bisa dikatakan bahwa dia sedang terbuka critical area-nya, tapi bisa juga diartikan dia sedang fokus gitu ya. Tapi bisa juga diartikan dia sedang relaksasi, bisa juga. Kemudian hipnoterapi adalah keilmuan hipnosis yang dipergunakan untuk terapi atau tepatnya psikoterapi. Maka disebut sebagai hipnoterapi. Sedangkan orangnya disebut hipnoterapis. Nah, itu sekilas tentang pengertian hipnosis. Kalau di psikologi itu lebih terkenalnya hipnosa. Jadi kalau di Fakultas Psikologi mempelajari tentang hipnosis itu nanti penamaannya nama hipnosa. Nah, kemudian kita masuk ke tokoh-tokohnya. Nah, saya hanya mengambil sampai abad ke pertengahan. Kenapa sampai abad pertengahan? Nah, saya anggap untuk abad sebelumnya itu belum terlalu banyak dibukukan gitu. Tetapi kalau ditanya apakah yang berhubungan dengan pikiran ini ada sebelum abad pertengahan, tentu saja ada gitu ya. Jadi Mesir kuno, Romawi kuno gitu ya. Tiongkok, mungkin Indonesia juga. Pasti ada karena menggunakan pikiran juga, hanya mungkin metodenya yang berbeda. Nah, abad pertengahan itu Anthony Mesmer itu yang melahirkan aliran namanya Mesmerism. Gitu. Mesmerism ini penyembuhan dengan menggunakan semacam sugesti energi ya, gitu. Dan sampai sekarang ini masih berkembang. Ya. Aliran Mesmerism ini masih berkembang dan saya juga salah satu praktisinya. Kemudian ada tokoh di situ namanya James Braid. Nah, dialah yang memberikan nama hipnosis. Ya. Jadi dia ambil dari kata Yunani, hipnos dewa tidur. Gitu. Nah di kemudian hari dia menyadari bahwa dia keliru memberikan nama hipnosis itu. Nah dia bermaksud mau mengganti, tetapi nama ini sudah terkandung mendunia dan sulit diganti. Sampai sekarang pun nama ini masih dipakai, hipnosis. Kemudian ada abad 19 ada Sigmund Freud. Nah, Sigmund Freud ini kurang berhasil mengembangkan hipnosis ya, karena mungkin keahliannya dalam pengamatan sama dalam komunikasi agak kurang. Sigmund Freud. Nah, kemudian di sini ada Davis and Husband. Nah, ini sangat terkenal. Ya. Dia mengeluarkan skala trans, pengukuran skala trans. Kemudian ada juga Dave Elman, ini juga terkenal dengan induksi Dave Elman. Kemudian di abad 20-an ada Milton Erickson. Ini sangat terkenal. Sehingga ada aliran tersendiri namanya aliran Ericksonian. Dan sekarang ini berkembang sekali namanya SFPT. Ya. Jadi satu terapi yang berbasis kepada solusi. Fokus kepada solusi. Nah ini salah satu peletak dasarnya adalah Milton Erickson. Ini sangat berkembang untuk sekarang, bahkan hampir semua praktisi psikoterapi itu mempelajari SFPT itu sekarang. Dan ini sejarah. Nah, untuk sejarah ini bisa dipelajari di banyak buku sebenarnya. Nah, saya akan membagi hanya 2 saja. Nah, sebenarnya ada 5.
Ada 5 jenis hipnosis itu. Ada state hipnosis, ada clinical hipnoterapi atau clinical hipnoterapi ya. Kemudian ada anestesi yang berhubungan dengan anestesi. Kemudian ada forensik dan ada eksperimental. Gitu ya. Tapi saya bagi 2 besar saja, state hipnosis dan hipnoterapi. Nah, state hipnosis ini yang biasa dipakai atau ditampilkan di televisi. Jadi keilmuan hipnosis dipakai untuk pertunjukan. Walaupun ini hanya untuk pertunjukan, tetapi ada ada hal-hal yang harus dikuasai, gitu ya. Nah, biasanya state hipnosis ini, penghipnotisnya ini harus sangat paham memilih subjek, ya, memilih subjek yang bisa diajak kerjasama untuk maju ke depan, untuk pertunjukan. Ini tidak sembarang orang. Jadi hanya orang-orang yang punya tipikal sugestif. Ya. Jadi tipe manusia itu ada tiga jenis. Yang pertama itu sugestif, itu mudah dipengaruhi, jumlahnya sekitar 10%. Kemudian ada typical analisis, analisis itu sulit dipengaruhi, selalu menganalisa, jumlahnya kurang lebih 5%. Kemudian ada typical moderat. Moderat ini sebenarnya agak mudah juga, tapi juga bisa keseret ke analisis dan bisa juga keseret ke sugestif. Nah, yang diperlukan dalam state hipnosis adalah orang-orang yang tipikal sugestif. Nah, biasanya si penghipnotisnya itu akan memilih dengan cara melakukan namanya tes sugestivitas. Jadi, seorang penghipnotis dia hanya akan memilih orang-orang yang sugestif. Jumlahnya 10% dari populasi. Kalau 100 berarti ada sekitar 10-15 orang yang bisa diajak untuk state hipnosis. Nah, untuk itu dia melakukan namanya tes sugestivitas. Tes sugestivitas ini bisa dilakukan dengan beberapa cara. Misalnya cara pertama, nah biasanya akan menggunakan seperti ini. Buatlah cincin jari. Jadi dia langsung ke audien. Saudara-saudara bikin seperti ini, buat cincin jari seperti ini. Kemudian dia akan memerintahkan. Imajinasikan, tingkatkan imajinasi Anda, seolah-olah ini di ujung telunjuk jari dan di ujung jempol ini ada lemnya. Ada lemnya. Tingkatkan kecerdasan imajinasi Anda. Semakin Anda ingin membukanya, maka lemnya semakin menempel, semakin kuat. Nah, nanti orang-orang sugestif ini sama sekali nggak bisa membuka. Nggak bisa membuka. Sedangkan orang-orang yang analisis, dia akan main seperti ini. Nah, orang-orang yang moderat biasanya buka sedikit. Tetapi kalau dia nanti didatangi, terus kita puji, itu luar biasa, bagus sekali, dikit lagi, nanti dia akan menjadi sugestif. Nah, orang-orang yang seperti inilah nanti yang akan dipilih. Kemudian biasanya yang kedua, itu tesnya begini. Ini pakai telunjuk jari. Silahkan teman-teman atau saudara-saudara lakukan seperti ini, gitu ya. Buat telunjuk jari Anda kuat seperti kayu. Imajinasikan, bayangkan, perintahkan jari telunjuk Anda menjadi kuat, kaku seperti kayu. Tingkatkan lagi kecerdasan imajinasi Anda. Perintahkan jari Anda kuat, keras seperti kayu. Semakin Anda ingin membengkokkan, maka jari Anda semakin keras, semakin kuat seperti kayu. Silahkan bengkokkan. Orang-orang sugestif itu udah pasti nggak bisa membengkokkan. Tapi orang-orang analisis, dia biasanya begitu. Main-main gitu. Ah, masa sih? Ini kan jari, kan gitu kan. Jadi berlogika gitu kan. Berlogika. Orang moderat itu sedikit-sedikit gitu. Nah, ini orang moderat. Kalau dia menempel dengan orang analisis, dia akan gini-gini juga.
Tapi kalau dia temennya ini orang sugestif, maka dia menjadi sugestif juga. Nah, bisa juga dengan teknik-teknik yang lain, misalnya teknik lengan baja. Jadi seperti ini. Buat seperti ini. Nah, imajinasikan, perintahkan lengan Anda kuat seperti baja. Lengan Anda menjadi kuat seperti baja. Semakin Anda ingin membengkokkan, maka lengan Anda semakin kuat, semakin keras seperti baja. Kemudian, nah dipegang. Ini orang-orang sugestif itu nggak akan bisa membengkokkan. Orang-orang analisis dia akan bengkok-bengkok. Ini saya sudah pernah praktek. Gitu. Jadi ke anak-anak sekolah juga pernah ratusan orang. Ya ada kalau yang ini moderat ya gini gitu. Tapi begitu kita dekati, bagus sekali, tingkatkan kecerdasan imajinasi Anda. Kenapa saya bilang tingkatkan kecerdasan imajinasi Anda? Kalau dia membengkok kan berarti dia tidak cerdas imajinasinya kan gitu. Jadi kita buat semacam kotak itu di pikiran. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Kalau sampai si penghipnotis ini memanggil orang yang analisis, maka pertunjukannya akan buyar. Jadi, untuk state hipnosis, kemampuan yang harus dimiliki adalah menyaring atau mencari subjek yang sangat sugestif. Jumlahnya 10% dari populasi. Inilah orang yang mudah dipengaruhi, mudah menerima ide dan informasi. Karena ide atau informasi yang dia terima dianggap suatu kebenaran. Nah, kabar baiknya orang-orang sugestif itu mudah diprogram sukses. Kalau sekarang ikut money magnet, tahun depan mungkin dia kaya raya. Gitu. Karena apa? Ilmu yang dia dapatkan diyakini benar, terus dia praktekkan benar. Orang analisis sekarang ikut money magnet, tahun depan ya belum tentu kaya karena masih menganalisa gitu. Bagaimana jalan ceritanya? Apa untungnya? Apa ruginya? Dihitung-hitung terus. Gitu. Tapi orang sugestif dia langsung action. Tapi bisa juga tahun depannya lagi dia bangkrut gitu ya. Kalau dia bergaul dengan orang-orang negatif, mungkin bisa kena tipu gitu. Kenapa? Karena dia orang sugestif. Orang sugestif mudah dipengaruhi. Nah, pertanyaannya, nah kalau di hipnoterapi bagaimana? Kalau yang datang itu pasiennya orang-orang analisis, gitu kan? Apakah harus ditolak? Kan jadi pertanyaan juga kan? Kalau di state hipnosis kita hanya memilih orang-orang sugestif. Nah, kalau di hipnoterapi gimana? Orang-orang analisis apa kita tolak? Sebenarnya tidak seperti itu konteksnya. Kalau orang sudah datang ke kita ingin terapi, udah pasti dia akan mengikuti prosedur yang kita bicarakan. Jadi orang mau datang, mau ikut terapi itu sebenarnya sudah sudah sangat trust ke kita, sudah sangat trust. Nah, ini pandangan di masyarakat kita ya, pandangan salah. Jadi, hipnosis sebagai kuasa kegelapan, hal gaib, penguasaan pikiran atas pikiran orang lain. Nah, ini bisa luruskan. Hipnosis ini sifatnya self semua. Self hipnosis semua. Terus peran kita sebagai apa? Peran kita itu memfasilitasi. Karena kita tahu tekniknya. Jadi kita bimbing bagaimana caranya. Tapi seluruhnya itu nanti yang akan melakukan adalah klien. Ya, ada yang mengatakan kekuatan jin, setan, dan sebagainya. Sama sekali tidak. Sangat saintifik. Sangat saintifik. Nah, kemudian fenomena hipnosis.
Nah, fenomena hipnosis ini sebenarnya adalah fenomena yang terjadi dalam keseharian kita. Hanya orang memang tidak menyadari. Tapi sebenarnya hipnosis ini sudah terjadi dan sering kita lakukan juga. Kalau kita tadi membahas tentang pengertian hipnosis ya. Gelombang alfa fokus ke 1-3 hal kan begitu ya. Theta fokus ke satu hal. Nah, sekarang kita lihat ke fenomena hipnosis. Saat menonton film atau sinetron, kalau tokoh utamanya bahagia, ini penontonnya ikut ceria, gitu, ikut bahagia. Artinya apa? Dia ikut fokus. Dia fokus ke sinetronnya. Bahkan ke tokoh utamanya, seolah-olah dia juga menjadi tokoh utamanya. Gitu. Kalau tokoh utamanya nanti sedih, ya, biasanya ikut nangis, biasanya ibu-ibu ikut nangis sampai berderai air mata, gitu. Hanya nonton sinetron. Kemudian saat bangun tidur, mata sudah terbuka, kita juga sudah mendengar sesuatu, tapi mau bergerak masih malas. Itu masuk dalam kondisi hipnosis juga. Saat mendengarkan lagu tertentu, kita ingat dengan memori atau kejadian tertentu. Nah, itu juga salah satu fenomena hipnosis. Maka kalau sekarang anak itu belajar sambil mendengarkan musik itu boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Bahkan di sekolah tertentu juga, kalau pas lagi mencatat gitu, justru malah diperdengarkan musik ya, musik yang mengalun lah. Gitu. Jadi nanti saat dia ingat mendengarkan lagu itu, ingat lagu itu, jadi akan ingat juga apa yang dia tulis. Gitu. Ini namanya anchor. Anchor. Nanti kita akan pelajari juga tentang anchor, teknik anchor. Nah, kemudian kita bergerak ke landasan ilmiah. Nah, kalau kita mempelajari sesuatu, tentu kita ini berlandasan kepada hal ilmiah juga. Kalau sekarang, gitu ya. Nah, jangan sampai kita mempelajari sesuatu tapi tidak ada landasan ilmiahnya. Nah, ini setelah diteliti ternyata dalam kondisi hipnosis itu terjadi aktivasi dua saraf ya, jadi antara saraf parasimpatik dan simpatik. Nah, parasimpatik ini mengeluarkan hormon endorfin, gitu ya. Jadi yang sifatnya bisa menenangkan, membuat gembira, itu bisa dipacu, gitu, dipacu juga. Jadi kalau orang misalnya lagi sedih, itu bisa misalnya dipeluk terus diusap-usap, itu dia akan menjadi tenang. Itu karena ada endorfin. Nah, kalau misalnya dadanya sakit, gitu, biasanya ada orang tertentu yang kalau dia lagi sedih dadanya sakit, itu bisa menggunakan teknik namanya collapsing anchor, gitu. Itu sambil dipegang, gitu. Dia sendiri yang megang, gitu, sambil memikirkan hal-hal yang membahagiakan, gitu. Nanti akan netral. Jadi teknik anchor bisa dipakai untuk psikoterapi juga. Kemudian saraf simpatik ya, ada hubungannya dengan adrenalin. Nah, tentu saja kalau misalnya rumah kebakaran itu ya kalau adrenalin nggak keluar dia jalannya lambat aja gitu. Atau dia mau tanding olahraga gitu ya. Itu harus dipacu dulu adrenalinnya. Nah, ini menggunakan teknik anchor juga. Nah, makanya untuk hipnoterapi ini di luar negeri itu sudah dipakai di bidang olahraga juga gitu. Sudah diterapkan di sana. Kemudian ada landasan dari pola gelombang otak. Ternyata setelah diteliti, hasil penelitian, ini erat kaitannya dengan neuroscience. Jadi dalam kondisi hipnosis itu terjadi perpindahan gelombang, kan intinya begitu ya. Dari gelombang beta ke alfa, dari alfa ke theta, dari theta ke delta. Nah, beta ini kalau pikiran ini masih bisa mengingat 7-9 hal gitu ya.
Kemudian kalau alfa ini lebih fokus 1 sampai 3. Kalau theta berarti fokus ke satu hal. Kalau delta berarti recovery sel tubuh. Walaupun demikian ternyata setelah diteliti ya dalam kondisi hipnosis pun terjadi interaksi antara otak kanan dan otak kiri. Nah, ini landasan ilmiahnya. Nanti itu bisa di Nah, ini sedikit, ini biasanya sudah banyak yang tahu tentang otak kanan dan otak kiri. Hanya memang karena tadi di teori pikiran itu ada pikiran sadar, pikiran bawah sadar, makanya ada baiknya saya ulang lagi gitu. Jadi pikiran bawah sadar itu atau otak kanan itu berisi tentang art atau seni, kemudian pengambilan keputusan atau decision, kemudian tata nilai. Nah, ini hipnosis hubungannya dengan tata nilai. Sebenarnya kalau kita mau kita dijahilin sama si penghipnotis itu, kita juga merasa gitu. Kita akan menolak karena di sini ada namanya filter tata nilai. Kemudian ada emosi ini bisa positif negatif ya. Kemudian intuisi. Nah, intuisi ini masuk ke dalam metafisika sebenarnya, intuisi. Dan semua orang membutuhkan dan punya, hanya terasa atau tidaknya. Gitu. Maka disebutnya alam bawah sadar. Gitu ya. Kemudian ada memori jangka panjang, sumber kreativitas atau inovasi, dan imajinasi. Nah, yang perlu digarisbawahi bahwa salah satu penemuan terbesar dalam hipnoterapi adalah penggunaan teknik imajinasi. Nah, ada teknik tertentu itu sama dengan di psikologi, misalnya teknik desensitization, itu teknik pengebalan. Itu sama-sama, namanya tekniknya sama, desensitization. Tapi nanti penggunaannya atau cara prakteknya itu berbeda. Karena di hipnoterapi menggunakan teknik imajinasi. Kemudian pikiran sadar itu berisi tentang logika, urutan, analisa. Ya. Nah, makanya lebih kepada filter sebenarnya. Kemudian memori jangka pendek atau 24 jam. Jadi kalau dipandang informasi itu kurang penting, maka jadi lupakan. Ya, sampai 24 jam kita ingat, selebihnya sudah agak lupa-lupa. Nah, ini yang saya bilang tadi tentang teori pikiran, jadi agak kurang jelas ya, tapi nanti ada ini, ada skripnya. Nah, ini yang gunung es ini adalah pikiran sadar, yang kelihatan, kemudian yang di bawah ini adalah gunung es, ini adalah pikiran bawah sadar. Nah, dengan perbandingan seperti ini, kalau kita intervensi yang bawah sadar, ini akan tingkat keberhasilan untuk pengubahan perilaku itu akan lebih besar kalau kita intervensi di bawah sadar. Apakah bisa kalau intervensi sadar ini mempengaruhi perilaku? Tentu saja bisa, tapi hasilnya akan lebih paten kalau kita intervensi bawah sadar. Nah, ini tadi yang gelombang otak ya, gelombang otak sudah saya jelaskan. Nah, ini yang tadi sugestif. Ya. Jadi ini sangat penting untuk yang melakukan state hypnosis. Jadi keberhasilan state hypnosis ini akan ditentukan pemilihan subjek mencari orang-orang yang sugestif. Jumlahnya 10% ini. Kalau dia gagal memperoleh 10% orang-orang sugestif, maka pertunjukannya akan gagal. Nah, tapi untuk hipnoterapi, kita akan menerima semua, baik orang itu sugestif, analisis maupun moderat. Karena orang-orang yang memiliki gangguan psikologis datang ke kita untuk minta dibantu, sudah barang tentu dia memiliki trust yang tinggi ke kita. Jadi kita tidak perlu khawatir dengan yang ini. Hanya memang nanti ada perlakuan tertentu ya. Jadi orang-orang analisis ini dia akan percaya, dia akan trust kalau dia
bisa menemukan bahwa melakukan sesi hipnoterapi ini menguntungkan buat saya, menguntungkan buat saya. Nah ini dan masuk akal buat saya. Ini nanti akan ya oke gitu. Tapi kalau merasa dia tidak menemukan itu, maka dia akan menolak. Jadi yang diperlukan oleh orang analisis adalah bahwa ada alasan yang masuk akal dan menguntungkan buat dia. Nah, ini patokan. Nah, bagaimana proses masuknya informasi ide ke dalam pikiran? Nah, ini formula sebenarnya. Jadi bagaimana sih cara memasukkan informasi ide ke dalam otak, dalam pikiran itu seperti apa? Yang pertama menggunakan namanya metode repetisi atau pengulangan. Jadi kalau iklan itu nggak hanya sekali, iklan itu pasti berulang-ulang. Maka kalau di sekolah itu ada yang namanya remedial. Nah, remedial itu ada dua, remedial teaching sama remedial test. Hanya memang di sekolah ini kadang-kadang banyak yang melakukannya itu remedial test. Gitu. Padahal harusnya di remedial teaching dulu. Gitu. Remedial teaching atau pengulangan pelajaran baru remedial test gitu, atau pengulangan tes. Nah, kalau ditanya minimal berapa hari pengulangan ini? Kalau iklan itu minimal 21 hari. Kalau di hipnoterapi, teknik sugesti paling enggak itu 7 kali. Atau 4 kali minimal. Untuk memprogram pikiran. Kemudian intention. Intention itu, jadi ide atau informasi itu mudah kita terima. Kalau kita perlukan, lagi perlu. Nah, misalnya saya sama Pak Imam nih ya, ngobrol tentang bisnis gitu ya. Bisnisnya nggak bagus, terus keuntungan per bulan bisa 40%. Kalau dari 100 juta, keuntungan bersih bisa 40 juta dari 100 juta. Orang yang ada di samping saya ini, dia lagi cari bisnis gitu. Dia lagi bingung cari bisnis dan modal ada. Nah, dia mendengar saja itu tertarik. Gitu. Maaf, boleh kami gabung? Nah, ini karena lagi intention ini, lagi memerlukan. Kemudian ide atau informasi itu bisa masuk ke dalam pikiran dengan metode emosi tinggi. Emosi tinggi ini bisa kejutan, terkejut, bisa senang, bisa sedih. Nah, ini yang terjadi. Nah, tadi akan ada yang kok bisa terjadi penipuan gitu ya. Penipuan hipnotis. Ini menggunakan ini, teknik ini biasanya. Dan sampai sekarang pun masih ada itu. Saya masih sering terima itu. Selamat, nomor Anda terpilih dari Telkomsel, tim Telkomsel mendapatkan hadiah 175 juta. Saya sampai hafal itu. Dari dulu segitu aja, 175 juta. Nah, yang terakhir kemarin saya dapat itu 75 juta. Oh, udah ganti. Orang yang sudah biasa mendapatkan SMS itu mungkin nggak terlalu nggak terlalu bahagia gitu. Kita aja. Tapi orang-orang yang baru pegang pertama kali HP mendapat SMS seperti itu, tentu dia terus otaknya berpikir, wah dapat duit 175 juta. Wah nanti saya mau beli mobil baru. Dapatlah Avanza. Jadi yang terpikir itu uangnya mau dipakai untuk apa? Itulah yang membuat seorang itu bisa ketipu. Jadi pikiran kita itu tidak dari mana kita mendapatkan uang, bagaimana jalan ceritanya. Tapi otak kita langsung berpikir, wah dapat duit. Mau dipakai untuk apa? Sedih. Ini nanti biasanya apa? Saudaranya atau keluarganya ada yang kecelakaan. Ujung-ujungnya minta uang. Kejutan, lagi bengong di terminal, ditepuk pundaknya, kaget kan? Plok. Apa kabar? Gimana kabarmu? Kamu masih ingat saya nggak?
kita kan teman SMA, dia masih bingung, teman SMA siapa, gitu. Terus kasih pertanyaan lagi, jadi tambah bingung. Nah, kebingungan inilah yang disebut dengan kondisi trans juga. Filter pikirannya membuka. Nah, nanti tahu-tahu apa? ATM-nya dikuras, gitu ya. Datang ke rumah bawa dompetnya hilang. Gitu. Ini karena dari awal ini, dari emosi tinggi. Kemudian otoritas tinggi. Jadi ide atau informasi itu bisa diterima oleh pikiran dengan dilakukan oleh orang yang punya otoritas tinggi. Misalnya, ini kan ada gambar dokter. Dokter dengan pasien, guru dengan murid, gitu kan. Terus apa lagi? Itu bisa pejabat, misalnya Sultan Jogja dengan rakyatnya, itu otoritasnya tinggi. Kalau dokter bilang ke pasien, dok gimana sakit saya dok? Ini penyakit biasa, nanti juga sembuh lah. Nanti seminggu juga udah baikan. Ini pasiennya langsung lega gitu. Langsung lega. Nah, sebaliknya kalau si dokternya nggak hati-hati, juga membuat deg-degan pasiennya. Karena apa? Karena otoritasnya tinggi di bidang kesehatan si dokter. Anak TK dengan gurunya, itu otoritasnya tinggi sekali. Gitu. Kata bu guru, maka ada istilah kata bu guru. Nanti kalau keluar dari rumah, kata mama, gitu ya. Ini karena otoritasnya tinggi. Otoritas tinggi, nah kemudian disampaikan oleh keluarga atau orang terdekat. Jadi informasi atau ide itu bisa diterima oleh pikiran kalau disampaikan oleh keluarga atau orang terdekat, gitu maksudnya. Kenapa? Ya karena orang keluarga itu lebih dipercaya daripada orang lain. Kita kalau terima tamu, orang nggak dikenal, kita nerimanya di teras, gitu kan. Tapi begitu teman yang datang, ya suruh masuk. Begitu keluarga, suruh masuk rumah, kasih minuman, suruh makan. Itu menggambarkan bahwa keluarga itu untuk kita terbuka. Gitu. Nah, pikiran juga seperti itu. Kalau orang kita anggap sebagai keluarga, maka filter kita juga dibuka. Nah, kemudian yang terakhir adalah menggunakan hipnosis. Jadi informasi ide itu bisa masuk ke pikiran dengan menggunakan metode hipnosis. Nah, kita pelajari yang ini kan. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan menurunkan gelombang otak dari beta ke alfa, dari alfa ke theta, dengan menggunakan metode induksi. Nah, nanti kita akan masuk ke metode induksi. Nah, sampai di sini barangkali ada yang mau ditanyakan dulu. Kita diskusi dulu. Silahkan yang ingin bertanya bisa langsung open mic aja ya. Assalamualaikum Pak Prapto. Saya mau tanya nih. Silakan. Menarik sekali yang yang disampaikan sama Pak Prapto ini masalah critical thinking itu ya Pak ya. Critical mind itu ya kalau kita lihat kan kadang ada orang yang punya pembawaan emang dia sudah bisa mempengaruhi orang itu. Jadi kalau di mesmerism itu kan mempengaruhi kan tidak hanya dengan kata-kata, tetapi dari gerak kita juga sudah ada gitu kan ya Pak ya. Nah, yang saya mau tanya itu kan kalau dia sugesti itu kan harus bisa didengar jelas sama ininya, sama subjeknya, sama subjeknya, sama objeknya itu ya, yang kita mau ini ya. Nah, permasalahannya bagaimana tuh kita menentukan bahwa kalimat tersebut bisa tersampaikan dengan benar. Karena kan kalau sedikit aja salah, itu nggak tersampaikan. Yang ada malah gagal total gitu Pak.
Beda dengan kalau gendam kan nggak apa-apa, colek sedikit langsung hilang kesadarannya. Nah ini kan beda gitu. Mohon penjelasannya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih pertanyaannya. Nah, sebenarnya hipnosis, kita kembali ke hipnosis verbal dan non-verbal. Jadi komunikasi. Jadi komunikasi itu ada verbal, ada non-verbal. Non-verbal itu bisa menggunakan tadi ya, gerakan-gerakan tertentu, terus kalau lebih halus menggunakan energi, itu non-verbal. Hanya memang kadang-kadang tidak semua orang, terutama orang-orang yang analisis itu nggak bisa dengan metode yang seperti itu. Orang-orang yang tipikalnya auditory, dia akan lebih suka dengan mendengarkan. Artinya apa? Dengan menggunakan teknik sugesti. Orang-orang kinestetik, dia akan lebih pas, lebih nyata, lebih enak gitu dengan menggunakan metode mesmerism. Karena ini estetik gitu. Estetik. Kalau kita alirkan energi dari kita, dia bisa merasakan kemungkinan besar. Alirannya bisa dia rasakan. Nah, pertanyaannya, kalau kita maka dalam hipnoterapi itu ada yang namanya pre-induction. Pre-induction ini adalah kalau di dunia nyata itu secara umum itu wawancara. Nah, dalam pre-induction ini nanti ada beberapa yang harus kita perhatikan. Yang pertama itu adalah membangun kedekatan. Membangun kedekatan. Bagaimana kita membangun kedekatan dengan klien kita. Urut-urutannya apa? Pertama adalah orang dibuat nyaman. Kalau orang sudah nyaman, maka kita dianggap sebagai keluarga atau teman dekat. Nah, kalau kita sudah mendekati ke keluarga dan menjadi teman dekat, maka akan terjadi yang namanya trust. Trust inilah yang akan membangun keajaiban untuk psikoterapi. Di bidang apapun sebenarnya. Kita penjualan juga begitu, di bidang marketing juga begitu. Yang pertama yang kita jual adalah diri kita. Bagaimana caranya? Kita buat nyaman konsumen kita. Bagaimana kita melakukan pendekatan. Nah, kemudian dilanjutkan, konsumen kita itu dibuat seperti keluarga, seperti teman, sehingga nanti tercapai yang namanya trust. Nah, itu langkah pertama membangun kedekatan. Kemudian yang kedua adalah membangun outcome. Membangun outcome. Nah, biasanya nanti setelah klien ini mengutarakan, akan ada pertanyaan, ya, beberapa pertanyaan. Misalnya nanti pertanyaan lanjutannya adalah, apa yang Anda rasakan? Apa yang Anda rasakan ini kan dia bercerita tentang masalahnya. Ini berhubungan dengan akar masalah. Berarti nanti kita mengetahui atau diagnosa masalah. Nah, setelah tahu masalahnya kan terus kita tanya, apa yang Anda inginkan? Ini berhubungan dengan outcome. Nah, kalau misalnya punya masalah, ya biasanya ingin keluar dari masalah itu. Nah, kemudian kita kuatkan seberapa penting outcome ini bagi Anda. Atau masalah ini kalau keluar bisa menyelesaikan masalah ini bagi Anda, seberapa pentingnya. Dampaknya seperti apa untuk kehidupan Anda. Nah, itu untuk menguatkan. Nah, itu harus sampai terjadi bahwa, oh ini hipnoterapi ini penting. Gitu ya. Oh ini penting. Untuk keluar dari masalah ini penting. Dia harus sampai sadar penuh. Gitu. Sampai nanti terjadi yang namanya hipnoterapi kontra. Nah, hipnoterapi kontra ini adalah kesadaran dari klien dan hipnoterapis untuk melakukan kegiatan psikoterapi. Apakah setiap klien yang datang dan wawancara itu pasti terjadi yang namanya hipnoterapi kontra? Belum tentu. Kalau tidak terjadi kesepakatan, ya tidak akan terjadi psikoterapi. Karena itu nanti ada hubungannya dengan nyaman tidaknya, kemudian
pembayaran, gitu, dan sebagainya. Gitu. Nah, kurang lebihnya seperti itu ya. Ada masih yang mau ditanyakan lagi? Ya, Pak. Terima kasih atas penjelasannya, Pak Prapto. Masih cukup jelas, Pak. Oke. Mungkin bisa dilanjutkan dulu, Pak. Boleh? Karena kita akan membantu mengatasi penyakit bawah sadar, penyakit pikiran, ya, terutama pikiran bawah sadar, maka kita perlu tahu apa saja sih penyakit bawah sadar itu, kan gitu. Nah, saya mengambil dari pendapat dari Charles Tebet. Ya. Dia mengatakan bahwa ada 7, kurang lebihnya 7 penyakit bawah sadar. Yang pertama adalah self punishment. Self punishment ini adalah contohnya begini. Jadi dia menyalahkan diri sendiri atas keputusan yang dia ambil. Misalnya saya seorang direktur perusahaan. Kemudian saya mendapatkan laporan dari tangan kanan saya bahwa ada karyawan yang melakukan tindak kejahatan korupsi. Dan saya percaya sama tangan kanan saya ini. Kemudian orangnya saya pecat tanpa pesangon. Nah, di kemudian hari, karyawan ini harus dipecat, terus nggak punya penghasilan. Maka keluarganya menderita. Terus dia sakit hati, merasa merasa terhina karena dianggap korupsi. Akhirnya dia sakit dan meninggal. Nah, kemudian karena terjadi seperti itu, saya menyelidiki. Dan ternyata keputusan yang saya ambil itu salah. Ternyata yang korupsi justru tangan kanan saya. Dilimpahkan ke karyawan lain. Tapi keputusan sudah diambil. Dan kejadian sudah terjadi. Nah, rasa bersalah inilah yang disebut dengan self punishment. Itu kalau tidak diobati bisa menimbulkan gangguan psikologis berat. Dan ini mungkin di masyarakat kita juga banyak yang seperti itu. Kemudian ada past experience. Past experience ini adalah pengalaman masa lalu yang tidak menyenangkan dan dianggap sebagai fobia gelap. Misalnya, saat waktu kecil, misalnya SD kelas 5, seorang anak disuruh ke depan untuk mengerjakan soal matematika. Nah, biasanya kan pakai bor gitu ya, suruh nulis gitu, mengerjakan di depan. Nah, karena nggak siap, nggak bisa, jadi hanya gini aja, hanya diem gini aja. Ini biasa kalau zaman dulu itu ya, suruh maju ke depan mengerjakan soal matematika itu biasa. Tapi kalau nggak bisa ya malu juga. Nah, nggak bisa kemudian teman-temannya nyorakin, kemudian Pak gurunya ini sebenarnya tidak marah, tapi memberikan nasihat. Tapi bagi anak itu dianggap sebagai dimarahin, diolok-olok. Nah, dia malu sekali. Di kemudian hari setelah dia umur 30 tahun, setiap kali dia suruh maju ke depan untuk presentasi, dia teringat akan kejadian masa lalu dan dia grogi gitu. Kenapa bisa begitu? Karena ada past experience, trauma masa lalu. Kemudian ada internal konflik. Internal konflik itu adalah konflik yang terjadi pada diri seseorang. Jadi konsepnya bahwa dalam diri seseorang itu terdiri dari beberapa part. Misalnya part rajin, ada part malas. Part belajar, ada part tidur. Ada part dermawan, ada part pelit. Gitu. Kita mau dermawan, dicoba. Kita nyumbang 5 juta. Gitu. Di perempatan jalan kita ngasih uang 5 juta. Nanti apa yang terjadi? Coba. Kalau nggak percaya, dipraktekkan aja.
kita nyumbang 5 juta di perempatan gitu, ngasih orang. Apa yang terjadi? Banyak amat. Pasti ada yang berontak gitu. Ada yang berontak. Mungkin bagian bukan bagian pelit, tapi mungkin bagian hemat gitu. Atau bagian lain. Nah, internal konflik ini juga bisa terjadi karena perlakuan di masa kecil. Misalnya waktu kecil justru makan banyak. Anak kecil itu kalau makan banyak dianggap anak baik gitu. Maka makan banyak gitu, dianggap anak baik. Tapi tidak demikian setelah dia menjadi remaja, apalagi perempuan. Nah, makan terus banyak terus kan jadi gendut gitu kan. Sedangkan dia remaja, dia harus punya tubuh yang proporsional. Tapi ada bagian makan yang menghalangi untuk makan sedikit. Maka dia ikut diet, ikut gym dan sebagainya, tetap nggak bisa langsing. Kenapa? Karena ada bagian part yang belum diselesaikan. Nah, itu perlunya namanya nanti ada part terapi, gitu ya. Part terapi untuk menyelesaikan internal konflik tadi. Kemudian unresolved prison. Unresolved prison ini adalah masalah yang belum terselesaikan dan mengganggu sampai sekarang. Nah, ini saya rasa cukup jelas. Setiap orang pasti punya masa lalu, punya masa lalu. Ada yang sudah selesai, ada yang belum. Maka pentingnya menyelesaikan masalah supaya tidak mengganggu di kehidupan sekarang. Kemudian ada secondary gain. Secondary gain ini perilaku tertentu untuk mendapatkan perhatian. Nah, misalnya anak SMP setiap hari Senin nggak masuk sekolah, ini kalau orang tua harusnya paham gitu ya. Kok setiap hari Senin ya? Setiap hari Senin kok sakit gitu. Mesti diselidiki gitu kan. Apa pelajarannya? Gitu. Ada ulangan nggak? Gurunya siapa? Gitu. Nah, pasti ada something wrong. Jadi dia tidak masuk sekolah untuk menghindari hal tertentu. Dan ini pun bukan hanya dilakukan oleh anak-anak. Orang dewasa juga sering melakukan. Tidak masuk kerja, alasannya sakit. Nah, sakitnya apa? Belum tentu juga. Kemudian identification. Identification ini gangguan bawah sadar dengan meniru-niru modelnya. Gitu. Nah, model ini kan kalau modelnya baik, dia akan memberdayakan. Tapi kalau modelnya berperilaku buruk, nah ini ditiru juga. Model di sini bukan berarti artis ya, tapi orang dewasa dimodel oleh anak-anak, gitu maksudnya. Maka dalam hal ini, kalau diundang misalnya hypnoparenting, ini salah satunya identification ini. Jadi perilaku orang dewasa itu ditiru oleh anak-anak. Hati-hati. Nah, kemudian yang terakhir ada imprint. Imprint ini adalah petuah atau nasihat atau kalimat-kalimat yang diberikan oleh orang yang punya otoritas tinggi. Nah, misalnya apa ya? Gini, misalnya saya seorang orang pintar, gitu ya. Orang pintar punya murid banyak. Gitu. Kalau dulu kan di Indonesia ini kan lebih terkenalnya orang pintar. Maka banyak yang nyantri, banyak yang ikut. Nah, kemudian saya memberikan ilmu kepada murid-murid saya semua. Di akhir sesi, ini seorang guru ini kemudian berbicara ke murid-muridnya. Murid-muridku, ilmunya sudah saya berikan ke kamu semua. Silahkan kamu turun gunung, bantu masyarakat. Pesan saya, nah ini imprintnya, pesan saya. Jangan sekali-sekali kamu memperkaya diri dengan ilmu ini.
Nah, mungkin semua muridnya siap guru. Kemudian muridnya bubar. Bubar, kemudian buka praktek di mana-mana. Nah, ternyata ada murid ini yang memang sangat berbakat gitu ya. Pasiennya banyak sekali. Karena pasiennya banyak sekali, maka kemudian ada yang menjaga di depan. Nah, kemudian orang mulai bayar karena ingin mendapatkan antrian yang lebih dulu. Dan lama-lama yang bayar ini besar gitu. Nah, yang bayar besar dapat antri lebih dulu gitu, dan perlakuannya lebih. Gitu. Nah, akhirnya si murid ini menjadi kaya raya. Nah, setelah kaya raya, kemudian dia menyendiri. Pas menyendiri dia ingat sama nasihat gurunya. Kok saya jadi begini ya? Nah, dia merasa melanggar perintah dari gurunya. Ini disebut dengan imprint. Tapi imprint ini juga ini sering kita lakukan kepada anak-anak kita. Misalnya anak kita minta uang. Pak, Bu, minta uang. Ya, biasanya orang tua lah, kemarin kan udah dikasih. Kok udah minta lagi? Kemarin udah habis. Nah, biasanya orang tua juga ngasih karena nggak tega kan. Nih duitnya, dikasih 100.000. Nah, orang tua biasanya berkata, ini pakai seperlunya. Tapi ditambahin, pakai seperlunya ya. Sebab mencari uang itu sulit. Ini imprintnya, tapi imprint negatif. Di kelak kemudian hari, kemungkinan besar anak ini akan mengalami kesulitan mencari uang. Karena ada imprint mencari uang itu sulit. Nah, sebaiknya gimana ini kata-katanya? Kalau nggak mau, jangan ditambahin. Kalau mau nambahin, jangan kata-kata seperti itu. Karena itu nanti akan menimbulkan imprint. Nah, ini tentang penyakit pikiran. Bisa saya teruskan dulu untuk satu ini? Sampai pre-induction ya, nanti kita akan nonton video. Nah, salah satu kemampuan seorang hipnoterapis yang harus dikuasai adalah dapat melihat level trans seseorang atau level trans klien kita. Jadi trans itu adalah kondisi. Ya. Jadi ada kondisi hipnosis itu disebut dengan trans. Ya. Itu ada beberapa level. Gitu ya. Jadi dalam kondisi hipnosis itu level transnya itu ada 0 sampai 30. Nah, kalau dibagi dalam skala-skala besar itu ada hipnoidal, kemudian light trance, medium trance, dan deep trance atau somnambulism. Yang paling dalam adalah deep trance, kemudian di atasnya sedikit adalah medium trance, kemudian di atasnya lagi light trance, di atasnya lagi hipnoidal. Nah, kemampuan seorang hipnoterapis adalah membawa klien dalam berbagai trance ini. Mulai dari light trance, medium trance, sampai deep trance. Nah, kenapa harus ada level-level trance? Masalahnya semakin berat, maka level trance yang akan kita pakai adalah level paling dalam. Misalnya traumatik. Nah, traumatik itu paling enggak kita ada di medium trance dan deep trance. Karena nanti hubungannya dengan teknik yang akan dipakai. Kalau teknik sugesti, kita cukup medium trance. Tapi kalau part terapi, forgiveness terapi, gestalt terapi, kita memerlukan sampai ke deep trance. Nah, di situ ada tulisannya agak kecil-kecil ya. Nanti di situ ada anestesi sebagian kayak gitu ya. Ada anestesi keseluruhan. Kemudian di situ juga ada change personality. Change personality itu kalau di state hypnosis itu terjadi perubahan kepribadian. Misalnya seorang penghipnotis mengatakan begini. Nah, si subjeknya ini adalah tukang parkir. Tapi kemudian disugesti
Anda percaya sekali bahwa Anda adalah seorang direktur. Nah, itu namanya dibuat change personality, dari tukang parkir dirubah ke menjadi pribadi direktur. Nah, kemudian di situ juga ada positive visual hallucination. Positive visual hallucination. Itu kayaknya lebih dari 20 ya kalau nggak salah. Positive visual hallucination. Jadi, barang itu tidak ada, tapi si klien bisa melihat. Orang lain mungkin nggak melihat, tapi si klien bisa melihat. Kemudian ada negative visual hallucination. Orang lain bisa melihat barangnya, tapi dia tidak bisa melihat. Jadi barangnya ada, tapi dia tidak bisa melihat. Nah, pertanyaannya, pernahkah kita mengalami seperti ini? Mungkin juga sering. Mungkin juga sering. Misalnya, karena kita fokus kepada hal lain, kita mencari pensil, pensilnya ada di sini. Tapi kita nggak kerasa kalau pensilnya ada di sini. Kenapa? Karena kita fokusnya ke hal lain. Terus kita mencari kunci kontak gitu. Kunci kontak mobil susah sekali. Di mana naruhnya? Kenapa bisa begitu? Karena fokus kita sudah di jalan, gitu. Bukan di rumah lagi. Nah, kemudian ada positive auditory hallucination. Orang lain tidak mendengar suara, tapi dia bisa mendengar suara. Kalau negatif berarti orang lain bisa mendengar suara, tapi dia tidak bisa mendengar suara. Nah, makanya kalau di hipnoterapi itu nanti ada kata-kata si penghipnoterapisnya itu, abaikan suara yang lain dan Anda tetap fokus pada suara saya. Artinya apa? Walaupun ada suara-suara yang lain, dia tidak akan mendengarkan. Dia akan tetap mendengarkan suara si hipnoterapisnya. Nah, kemudian di situ ada anestesi juga, ya, ada anestesi sebagian, ada keseluruhan. Sulit enggak itu membuat klien itu menuju ke anestesi? Sebenarnya tidak juga. Kita juga sering mengalami. Misalnya kita lari, gitu ya, kita lari-lari ke padang ilalang, gitu. Banyak ilalang, gitu. Kaki kita itu keseret daun ilalang, dan akhirnya luka. Nah, saat lari kita memang nggak kerasa. Itu terjadi anestesi sebenarnya di situ. Kok bisa begitu? Karena fokus kita bukan alang-alang, fokus kita adalah lari menuju ke satu tempat tertentu. Jadi fokusnya, fokus pikirannya itu yang yang mempengaruhi. Nah, pertanyaannya bagaimana cara membawa klien ini bisa trans dalam berbagai level, kan gitu pertanyaannya. Nah, tekniknya dengan menggunakan pertama teknik induksi, yang kedua menggunakan teknik deepening. Nah, ini juga besok akan kita praktekkan. Jadi sebenarnya tidak sulit juga. Nah, teknik deepening atau pendalaman ini bisa menggunakan berbagai teknik hitungan, turun tangga, kemudian lift. Nah, ini skala trans. Nah, kemudian struktur dasar hipnoterapi. Jadi kalau kita melakukan sesi hipnoterapi, itu ada strukturnya. Strukturnya kurang lebihnya seperti ini. Ada preinduksi, nanti setelah preinduksi ini wawancara sebenarnya. Nah, wawancara ini kita harus mendapatkan berbagai hal tentang klien, kan, termasuk masalahnya, mendesain outcome, gitu ya, mendesain sesi terapi. Nah, kemudian melakukan tes sugestivitas kalau perlu. Kemudian dilakukan induksi. Nah, induksi ini sudah kita siapkan. Kita menggunakan induksi yang baku, ya, progresif relaksasi. Nah, kemudian tadi kan ada trans level. Pertanyaannya kan bagaimana untuk mengetahui bahwa seseorang itu ada di level trans tertentu, kan gitu.
maka ada teknik namanya di sini disebut idiomotor response. Idiomotor response ini adalah teknik untuk mengetahui seseorang atau klien itu berada di level trans tertentu. Nah, ini besok kita akan ini juga. Kemudian ada deepening, pendalaman, ya. Kemudian kita buat tempat damai. Nah, apa ini gunanya? Deepening ini adalah untuk memperdalam level trans, ya, level trans seseorang. Sampai kapan? Sampai di mana? Gitu. Sampai kebutuhan kita butuh di mana? Gitu. Nah, butuhnya di mana ini berhubungan dengan masalah klien. Kalau masalah klien misalnya tentang kurang percaya diri, terus kita akan menggunakan teknik sugesti, maka cukup di medium trans. Berarti di peningnya kita menggunakan sampai ke medium trans. Untuk mengetahui, kita cek dengan menggunakan idiomotor response. Nah, idiomotor response itu contohnya begini. Saya tanya ke kliennya, misalnya kliennya sudah dalam kondisi trans, terus saya akan bertanya ke klien, Saudara A, apakah Anda masih mendengarkan suara saya? Kalau Anda mendengarkan suara saya, gerakkan jari telunjuk tangan kanan Anda. Nah, sekali lagi ya. Saudara A, apakah Anda masih mendengarkan suara saya? Kalau masih mendengarkan suara saya, gerakkan jari telunjuk tangan kanan Anda. Nah, kan ini paha, ini gini biasa tangannya. Nanti disuruh menggerakkan kan ini. Nah, kita lihat, kalau begini, ini like trans. Berarti tinggi gitu ya. Kalau sedikit, medium. Kalau tangannya bergetar, yang telunjuknya ini bergetar sedikit, ada kemungkinan dia theta. Tapi kalau dia bergerak sedikit, mungkin medium trans. Kalau bergerak banyak, light trans. Yang kita butuhkan kan bergerak sedikit kan, berarti medium trans. Itu yang untuk mengetahui level trans yang pertama. Tapi yang kedua bisa menggunakan tanda-tanda atau gejala-gejala. Misalnya matanya cekung, terus kelihatan agak pucat. Nah, itu kemungkinan besar, terus pernafasannya lambat sekali. Itu ada kemungkinan dia di medium sampai deep trance. Kalau wajahnya masih merah, pernafasan agak cepat, itu berarti dia masih light trance. Nah, kemudian di sini ada namanya tempat damai. Apa ini tempat damai? Tempat damai adalah tempat kenyamanan yang dimiliki oleh seseorang. Nah, setiap orang itu punya namanya tempat damai atau tempat yang paling nyaman untuk dia. Gunanya apa? Kalau orang ini sedang abreaksi itu misalnya sedih, menangis, teriak-teriak, itu namanya abreaksi. Nah, saat seseorang ini dibawa ke tempat ini, nanti dia akan netral. Jadi tadi teriak-teriaknya akan berhenti. Kenapa? Karena dibawa ke tempat damai. Nah, nanti untuk membuat tempat damai itu ada tekniknya tersendiri. Nah, kemudian dilanjutkan ke teknik terapeutik. Nah, teknik terapeutik ini ada beberapa teknik ya. Sampai, nah ini kurang lebihnya ya, ada sugesti, anchor, visual passing, desensitization, agresi, objek imagery, role model, gestalt terapi, chair terapi, part terapi, portfolio. Nah, ini akan kita pelajari besok ya. Kemudian diakhiri dengan terminasi. Terminasinya adalah pengakhiran. Ya tadi ini karena deepening. Deepening ini kalau misalnya kita menggunakan hitungan 1 sampai 10, maka terminasinya nanti dibalik 10 ke 1. Kalau ini turun tangga dari tangga 1 ke 10, berarti nanti terminasinya tangga ke 10 ke 1. Dibalik. Terminasi adalah membawa pikiran seseorang untuk kembali ke kondisi normal sadar sepenuhnya. Kan kita saat diinduksi, kita bawa klien ke kondisi bawah sadar. Nah, saat terminasi, kita akan bawa kondisi pikiran klien ke kondisi sadar sepenuhnya. Nah, mungkin untuk gambaran, waktunya masih ya, Mas ya? Masih, Pak. Sekitar 30 menit lagi. Oke, saya akan setelkan video dulu. Saya ambil dari videonya
Adi Gunawan, karena ini berhubungan dengan EEG ya, EEG untuk mengetahui tentang gelombang otak. Nah, kita dengarkan bersama-sama. Yang digunakan atau diaplikasikan di dalam kondisi hipnosis itulah hipnoterapi. Dan pada tahun 1955, British Medical Association telah menerima hipnoterapi sebagai alat terapeutik yang sah dan diakui. Tahun 1958, American Medical Association juga telah menerima hipnoterapi sebagai alat terapi yang sah. Nah, tahun 1960, American Psychological Association juga melakukan hal yang sama, menerima hipnoterapi sebagai alat terapi yang sah. Jadi kalau Anda nanti melihat di website American Psychological Association, Anda bisa melihat bahwa clinical hypnosis itu masuk ke divisi yang ketiga. Jadi ada banyak divisi, jadi cabang-cabang dari ilmu psikologi. Hipnosis, clinical hypnosis atau hipnoterapi itu masuk di divisi yang ketiga. Ada 5 jenis hipnosis. Yang pertama adalah stage hipnosis, yaitu hipnosis yang digunakan untuk pertunjukan atau hiburan. Ini yang paling sering kita lihat di televisi. Yang kedua adalah clinical hypnosis atau hipnoterapi, yaitu hipnosis yang diaplikasikan untuk melakukan terapi, membantu seseorang mengatasi masalah mental dan emosi. Yang ketiga adalah anodine awareness atau dikenal dengan hypnoanesthesia, yaitu hipnosis yang digunakan untuk mengatasi rasa sakit, pain management. Itu bisa untuk operasi, bisa untuk dokter gigi. Aplikasinya sangat luas di dunia medis. Yang keempat adalah forensic hypnosis, yaitu hipnosis yang digunakan untuk menggali data dari pikiran bawah sadar seseorang. Ini lebih banyak digunakan dalam konteks kriminal. Jadi kalau ada suatu kejadian di mana saksi mata tidak jelas, mungkin karena trauma sehingga lupa mengalami amnesia, maka seorang forensik hipnotis ini akan bisa menggali data dari pikiran bawah sadar korban atau saksi mata itu. Dan yang kelima adalah eksperimental hipnosis. Nah, hipnosis yang digunakan, yang diaplikasikan untuk melakukan apa? Eksperimen yang berhubungan dengan pikiran dan fenomena-fenomena yang bisa dihasilkan oleh pikiran. Jadi ada 5 fungsi, 5 jenis. Seorang stage hipnotis atau yang Anda sering lihat di panggung itu belum tentu seorang hipnoterapis. Ibaratnya stage hipnotis PS1-nya, hipnoterapis PS2-nya. Seorang stage hipnotis itu belum tentu seorang hipnoterapis. Karena skala atau kedalaman ilmu yang dipelajari itu berbeda. Seorang hipnoterapis, dia pasti seorang stage hipnotis. Dia punya kemampuan melakukan itu, tapi mereka biasanya memilih tidak melakukannya. Mereka lebih memilih untuk fokus kepada terapinya, tidak untuk pertunjukan. Tetapi mereka punya pemahaman yang jauh lebih dalam daripada seorang stage hipnotis. Saya akan memberikan satu definisi baru mengenai hipnosis. Hipnosis adalah kondisi kesadaran seseorang yang ditentukan oleh perubahan pola gelombang otak pada aspek frekuensi dan amplitudo, yaitu bergesernya frekuensi dominan dari beta ke alfa, ke theta, dan ke delta, sehingga mengakibatkan meningkatnya konsentrasi, fokus, dan penerimaan terhadap berbagai pesan mental yang disampaikan oleh seseorang kepada pikiran bawah sadar orang lain. Itulah hipnosis yang saintifik yang bisa dibuktikan dengan ukuran pola gelombang otak. Pada gambar ini Anda bisa lihat gambar pertama, di mana orang dalam kondisi sadar. Kita bisa melihat gelombang beta yang paling kanan itu sangat aktif. Setelah seseorang itu dibawa turun gelombang otaknya, Anda bisa lihat dari gambar yang kedua bagaimana betanya semakin berkurang. Kita bisa melihat alfa, theta, delta, terutama delta itu meningkat cukup drastis. Saat dia dibawa ke kondisi relaksasi pikiran yang lebih dalam lagi, kita bisa melihat betanya semakin berkurang. Nah, saat dia benar-benar deep, benar-benar relax, dalam sekali, grafik ini menunjukkan bagaimana gelombang otaknya begitu. Nah, inilah sebenarnya kondisi. Ini adalah pengukuran dengan menggunakan
khusus untuk bisa melihat kondisi kesadaran seseorang dari pola gelombang otak. Kalau Anda lihat di layar ini sekarang, di komputer saya, akan kita wayangin ini dalam kondisi sadar normal, Anda bisa lihat bagaimana gelombang betanya sangat tinggi. Nanti pada saat saya melakukan induksi pada wayar, maka terjadi adalah gelombang beta akan turun dengan sangat cepat. Dia akan masuk ke dalam kondisi relaksasi yang begitu luar biasa. Dan itu tergambar dari pola gelombang otak yang begitu tenang, begitu ringan. Saya akan melakukan induksi pada wayar. Dan Anda akan bisa melihat bagaimana pola gelombang otak itu berubah dengan sangat cepat. Sekarang saya akan membawa wayar klien ini untuk turun dari kondisi gelombang sadar dengan melakukan induksi, kemudian turun ke kondisi pikiran bawah sadar. Anda akan bisa melihat bagaimana pola gelombang otak yang berubah dengan sangat cepat. Oke, kita panjang, hembuskan, tutup mata dan kita masuk ke dalam kondisi relaksasi pikiran dan tubuh yang begitu nyaman dan begitu menenangkan. Dan Anda bisa lihat di layar, dalam sekejap pola gelombang otaknya langsung turun dari tajam dominan beta. Sekarang Anda bisa lihat turun begitu tenang, masuk ke kondisi pikiran bawah sadar. Niatkan diri Anda menjadi semakin rileks, semakin nyaman, semakin dalam. Anda bisa melihat pola gelombang otaknya saat ini yang begitu tenang dan begitu nyaman. Jadi inilah sebenarnya kondisi hipnosis di mana gelombang otak seseorang itu berubah. Turun dari yang dominan beta ke alfa, ke theta, dan ke delta. Dan kita lihat bisa lihat di layar bagaimana kondisinya begitu rileks, begitu tenang. Pada saat nanti saya membawa dia keluar dari kondisi ini, maka kembali lagi betanya akan aktif. Dia masuk ke dalam kondisi kesadaran normal. Inilah sebenarnya itu. Dan kondisi ini dibutuhkan agar supaya pikiran bawah sadar itu bisa begitu reseptif untuk bisa menerima pesan-pesan mental yang kita berikan dalam bentuk sugesti untuk melakukan perubahan pada program-program pikiran yang ada di bawah sadar. Pikiran sesungguhnya. Sekarang Anda sudah jelas apa itu hipnosis dan apa. Kami di Kelompok Hipnosis Indonesia ingin mengembangkan hipnosis dan hipnoterapi ke level yang lebih tinggi, ke level saintifik. Itulah sebabnya di Kelompok Hipnosis Indonesia kita melakukan berbagai pengembangan dan update materi dan itu diajarkan kepada peserta pelatihan kami. Nah, itu tadi video dari Ari Gunawan tentang gelombang otak. Sebelum saya lanjutkan, silahkan kalau ada yang mau bertanya atau sharing. Silahkan bisa langsung open mic aja ya. Ya, langsung aja. Gimana dari Pak Imam, Pak Roy Regen, Pak Zailani, apa ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan? Silahkan. Coba saya mau sedikit bertanya, atau mungkin juga Pak sharing, Pak teman-teman dan Pak Prapto ya. Ya. Kebetulan saya mempelajari linguistik terapan ya, karena terkait dari bahasa. Kemudian saya ngajar di UMK. Di tempat saya juga ada namanya Pusat Studi Neuroscience yang diteliti oleh Dr. Edmi. Yang ingin saya tanyakan, kebetulan mungkin sama dengan yang lainnya, saya itu dari Jawa ya. Jawa ini kan saya pernah tinggal asal saya dari Jember, tapi saya lama tinggal di Solo dan di Jogja, gitu. Yang ingin saya tanyakan gini, saya pernah meneliti bahasa mantra. Orang mungkin sekarang banyak mengatakan kan magic itu tidak saintifik, begitu ya. Tapi setelah saya mempelajari banyak mantra dari berbagai bahasa, ternyata punya struktur yang sama dan ternyata juga mirip-mirip dengan teori
hipnosis gitu loh. Jadi ada pengulangan, ada rayuan, ada tekanan, ada sehingga orang itu terpengaruh. Sehingga orang itu termasuk mantra-mantra untuk misalnya asmara, kalau menggendam, kemudian juga kalau dalam dunia pesantren itu mungkin ada mahabbah, mungkin seperti itu. Itu juga seperti yang bersama, mirip-mirip semua. Kemudian kita juga pernah mendengar suwuk. Mungkin kalau orang Jawa pasti mengenal suwuk ya. Suwuk itu mantra untuk pengobatan. Mantra untuk pengobatan. Biasanya dilakukan orang yang punya otoritas tinggi. Bisa itu seorang kiai atau dukun. Dukun kan dalam struktur masyarakat tradisional termasuk orang yang punya otoritas tinggi sebenarnya. Gitu. Dan seperti kiai, kalau kiai otomatis kan di lingkungannya atau pendeta mungkin juga begitu kan, punya otoritas tinggi di lingkungan komunitas yang mempercayai dia, kan seperti itu. Itu juga sama. Jadi saya melihat sebenarnya magic sekalipun itu sebenarnya hipnosis itu punya kita sendiri sebenarnya punya kasar hipnosis sebenarnya, cuma tidak kita saintifikan gitu loh. Artinya tidak kita akui sebagai ilmu pengetahuan, karena ya tadi itu kita mungkin digunakan untuk istilahnya hal yang tidak baik. Karena hal yang tidak baik pun saya pelajari mantranya juga sama, itu kan pengacaan terhadap aura ya, itu pengacaan terhadap main terhadap otak kan begitu. Ya. Dengan mengulang kata-kata yang buruk sehingga orang itu terpengaruh, jadi bingung seperti tadi itu kan sebenarnya kan begitu. Jadi kan sebenarnya magic itu juga sama sebenarnya, baik yang tujuan buruk atau tujuan baik itu semua menggunakan sugesti di otak sebenarnya gitu. Jangan dengan saya mengesankan mungkin dalam hipotesa saya, karena belum sampai ke penelitian lebih lanjut, itu mengakui sebenarnya fenomena itu mirip-mirip semua gitu. Lah ini gimana komentar Pak Prapto, orang mungkin yang lebih dulu mendalami hipnosis? Wah, itu menarik sekali Pak, itu meneliti tentang bahasa mantra itu. Sebenarnya di Indonesia kan banyak yang namanya mantra-mantra. Mantra itu sebenarnya juga mirip dengan sugesti. Bentuknya kan mantra gitu kan. Nah, nanti sugesti juga teman-teman juga saya berikan sugesti gitu ya. Jadi ada 32 skrip sugesti. Nah, kalau di ini mantra gitu kan. Tapi ini program pikiran. Nah, misalnya untuk program supaya imun kuat. Nah, kita tinggal membaca aja sama menyesuaikan. Program percaya diri, program ingin kaya itu ada. Program ya macam-macam, ada 32. Termasuk menghilangkan merokok, ke dokter gigi dan sebagainya ada. Supaya kelihatan cantik dan sebagainya kan nggak ada, gitu. Belum dibuat gitu, karena sugesti itu lebih ke modern. Sedangkan mantra itu lebih ke tradisional sebenarnya. Makanya saya bilang kalau sebenarnya ilmu hipnosis ini ilmu kehidupan gitu. Makanya kalau ditanya apakah zaman sebelum abad pertengahan ada, ya sudah ada tentu saja. Ini namanya kan ranah teknologi pikiran. Nah, teknologi pikiran ini semakin maju setelah ada yang namanya neuroscience, kan gitu ya Pak ya. Neuroscience. Kemudian berkembang psikologi sampai psikolinguistik gitu kan. Nah, jadi ilmunya semakin berkembang. Nah, bagaimana meninjau mengilmiahkan apa yang dimiliki oleh para pendahulu kita. Kalau di Jawa namanya dukun gitu. Nah, waktu saya mempelajari di level 4 itu memang justru yang dipelajari adalah salah satunya tentang ketimuran. Gitu. Timuran. Jadi kita bedah sampai yang kecil-kecil. Misalnya, ini kita melebar sedikit dulu ya Pak ya, karena Bapak tadi bertanya. Kenapa kok kalau dukun itu kok biasanya ada kembang 7 rupa, gitu kan? Kembangnya aja 7 rupa.
beda warna, beda bau. Nah, dalam hubungannya dengan ilmu NLP dan hipnoterapi, bahwa setiap manusia itu punya panca indera. Nah, panca indera ini ada hubungannya dengan visual dan penciuman. Maka ada bunga 7 rupa. Dari 7 bunga ini, ada kemungkinan 1 bunga yang cocok dengan klien. Kalau dia pas, maka dia terjadi yang namanya trans, kondisi trans, atau kondisi hipnosis. Maka selanjutnya, si dukun ini lebih mudah memberikan mantra-mantra, sugesti, istilahnya. Karena apa? Critical area-nya sudah membuka. Itu yang pertama. Kemudian, kenapa orang mesti disuruh mandi malam-malam? Kalau di Jawa ada itu. Jam 12 malam di sungai Tempuran, 3 sungai gitu. Malam lagi, dingin gitu. Kenapa mesti begitu? Karena untuk menyentuh indera kinestetik. Karena kinestetiknya, kulitnya merasa dingin, maka dia menggigil. Nah, dia fokus kepada apa yang dia jalani itu. Maka critical area-nya membuka. Nah, kemudian dimasukkan sugesti. Maka kalau dalam dunia brainwash itu biasanya dilakukan malam. Jarang siang, pasti malam. Di atas jam 9. Kemudian biasanya juga seorang dukun kenapa memakai pakaian-pakaian tertentu. Misalnya hitam atau putih gitu. Pakai sorban, pakai sini. Nah, itu trust. Hubungannya dengan trust tadi. Anchor itu, sebagai anchor-nya. Nah, kemudian biasanya juga di ruangan itu, di ruangan si Mbah Dukun ini, kadang tidak terlalu terang juga. Terus mungkin juga ada bau-bauan tertentu. Ini hubungannya dengan panca indera juga, untuk membuat trans. Nah, trans ini adalah gunanya untuk mencapai level trans tertentu yang memungkinkan yang namanya mantra atau sugesti itu diberikan kepada klien. Nah, ini saya pernah menyelidiki juga. Jadi saya sudah belajar hipnoterapi, sudah belajar NLP. Gitu. Terus saya pergi ke dukun, ya, nginep di situ, gitu ya. Melihat tata caranya. Gitu. Dia pergi sungai, ya saya ikut ke sungai. Ke sumur, ya ikut ke sumur. Gitu. Sambil mengamati apa yang dia lakukan. Kalau dia ngomong pun, saya dengarkan omongannya apa. Kadang-kadang omongannya nggak jelas juga. Gitu. Tapi untuk kata-kata seperti yang apa, misalnya kalau perempuan saat ini kamu menjadi cantik seperti bla 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 gitu, seperti bidadari apa. Itu dia jelas, ngomongnya jelas. Terus dia memasukkan semacam susuk gitu. Nah, susuknya itu sebenarnya hanya anchor saja menurut saya gitu. Jadi dengan punya tanda-tanda tertentu, si pasien ini dia percaya sekali bahwa dia sudah berubah. Sebenarnya yang terjadi adalah perubahan pola mindset, kemudian diikuti dengan perubahan perilaku. Jadi gongnya itu adalah perubahan perilaku sebenarnya. Perubahan perilaku seperti apa? Yang tadinya merasa kurang cantik menjadi lebih cantik, gitu. Merasa lebih cantik maksudnya. Yang tadinya merasa takut kalau ketemu dengan cewek, setelah dia dikasih ilmu-ilmu itu, dia merasa pede. Gitu. Nah, sebenarnya ya arahnya ke situ. Oh, perubahan pola perilaku yang lebih positif. Hanya memang kalau kita tanya ke Mbah Dukun itu, kenapa melakukan ini, kenapa melakukan itu, dia nggak bisa memberikan jawaban saintifik. Ya ini dulu dilakukan ya begini, saya juga ikut melakukan seperti ini. Jadi nggak ada ininya apa dasar-dasar saintifik seperti orang Barat itu nggak ada. Nah, orang Barat inilah yang meneliti dengan sangat saintifik. Kira-kira seperti itu, Pak. Tapi ya menarik. Gitu. Bagi saya
semua ilmu saya anggap netral aja, gitu. Saya pelajari. Kalau berguna saya pakai, kalau nggak berguna ya saya pengen tahu aja. Nah, kira-kira Bapak gimana? Saya kira memang gitu. Jadi memang apa ya? Kalau saya melihat begini ya, tapi saya kan kebetulan juga mempelajari metode penyembuhan tapping itu yang menggunakan SEP itu ya, SEP itu juga gitu. Tapi pada akhirnya kan memang ya ada sesuatu yang sifatnya empirik dan non empirik. Kita ada yang ada di wilayah pikiran, ada dengan begitu kan kita tidak mungkin semua orang. Saya pernah juga ikut apa ya ikut aja karena pengen mendalami ilmunya aja. Itu orang yang pengen kaya raya gitu. Tapi aku berpikir gini, kalau semua ikut kaya raya nggak ada yang mau jualan, makan apa gitu kan, seperti itu. Akhirnya kan sektornya juga perlu kan seperti itu kan, gitu. Karena dunia hidupnya kan ya aneka ragam, ada kaya, ada miskin, ada pintar, ada bodoh kan, semua kan dibutuhkan sebagai suatu interaksi yang apa yang menyeluruh gitu loh. Itulah semesta gitu, menurut saya begitu. Semesta itu ya ke semuanya gitu, tidak bisa menafikan ini lebih tinggi lebih rendah, tapi ya semua memang hidup itu membutuhkan semuanya gitu. Perpaduan dari semua itulah jadi dunia ini, kehidupan semesta ini gitu. Saya kira seperti itu. Jadi sama ya kira gitu. Baik, masih ada yang lain? Walaupun kita diskusi ngalor ngidul, tapi tetap itu dalam konteks masih keilmuan hipnoterapi. Karena yang kita bicarakan tadi itu sebenarnya hipnoterapi ke level 3 sebenarnya. Tapi yang mungkin bisa tambahan begini, Pak Prapto. Saya ini setelah mungkin kelelahan untuk apa gitu, saya akhirnya terkena cobaan lah begitu, mungkin begitu. Saya terkena ya bahasa sederhananya stroke ringan lah gitu, stroke ringan. Setelah saya harus menyelesaikan disertasi, mungkin terlalu keras atau mungkin terlalu lupa waktu dan sebagainya, akhirnya saya tiba-tiba kaki sebelah tidak bisa digerakkan, cuma dilarikan ke rumah sakit PON sama istri saya seperti itu gitu. Nah, saya ini pengen sebenarnya ya mengapa pelajari metode tapping, mempelajari SEP itu pengen menyembuhkan diri sendiri gitu loh. Jadi termasuk motivasi saya ikut materi ini sebenarnya bukan untuk orang lain, tapi untuk dia sendiri. Bagaimana saya bangun apa yang namanya SEP hipnosis tadi itu, penyembuhan diri sendiri tadi itu. Nah ini mungkin ini gimana? Selain terus saya juga sebagai orang saintifik tidak menafikan perlu laboratorium ke rumah sakit dan sebagainya gitu. Nah, tapi kan untuk kan perlu juga secara spiritual saya harus menyembuhkan diri sendiri dari dalam gitu, dari inner saya gitu. Itu gimana? Mohon masukan. Oke, jadi di hipnoterapi ini ada yang namanya metode self hypnosis. Jadi kalau kita jadi main teknologi memang yang saya pelajari lebih dalam itu NLP dan hipnoterapi ini ya. Hipnoterapi termasuk mesmerism gitu ya. EFT juga itu saya pelajari, Pak. Nah, di NLP itu ada formula. Formulanya begini, bahwa dalam kehidupan itu pikiran dan tubuh itu adalah satu sistem dan saling mempengaruhi. Nah, dari situlah sebenarnya kita bergerak gitu. Pikiran dan tubuh itu satu sistem dan saling mempengaruhi. Kalau tubuh kita berperilaku tertentu, pikiran kita juga terpengaruh. Kalau pikiran kita misalnya positif, organ-organ di tubuh kita juga bereaksi positif. Kalau pikiran kita misalnya cemas, maka organ kita itu juga bereaksi negatif. Gitu. Misalnya pikiran kita cemas atau khawatir, gitu. Nanti asam lambung kita akan jadi naik. Kita jadi mual.
Kemudian kita mau makan itu susah. Terus jadi nanti apa ya, vitamin dalam tubuh kita jadi berkurang, sehingga daya tahan tubuh berkurang. Nah, karena daya tubuh berkurang, maka penyakit bisa masuk, bakteri, virus bisa masuk. Memang ada hubungannya. Gitu. Nah, dalam terapi memang kita harus bijak juga, harus wise lah. Jadi memang ada penyakit-penyakit yang ranahnya ranah dokter, gitu ya, organ, tapi ada yang memang ranahnya psikis. Jadi tidak juga terus kita pure hanya menggunakan psikis atau pure saja menggunakan organ, gitu ya, atau gejala. Gitu. Kalau di zaman dulu misalnya sakit kepala, dokter langsung menuliskan resep. Gitu. Ya, nanti sakit kepalanya hilang sementara seminggu, tapi minggu depannya lagi datang, kepalanya sakit lagi, migrain lagi. Kenapa? Karena hanya gejalanya yang diobati. Itu yang mainnya yang belum disentuh. Jadi main ini akar masalah, akar masalahnya apa? Nah, kita dengan belajar main teknologi ini, mudah-mudahan kita juga bisa menjadi pelengkap lah, gitu ya. Selain kita ke dokter, nah kita juga bisa memanage diri kita sendiri. Nah, untuk basic hipnoterapi itu memang kita diajarkan yang namanya self hypnosis. Nah, self hypnosis ini diawali dengan yang pertama dengan pre-induction. Nah, pre-induction-nya gimana? Pre-induction-nya adalah apa yang saya rasakan sekarang. Jadi pertama-tama pertanyaan, apa yang saya rasakan sekarang? Nah, setiap orang beda-beda. Sekarang saya agak khawatir, gitu ya, misalnya. Saya agak sedih, saya agak was-was, misalnya. Kemudian kita tanya lagi, apa yang saya perlukan? Gitu kan. Saya perlu ketenangan, misalnya. Berarti kita buat sugesti. Sugestinya apa? Yang berhubungan dengan ketenangan. Wahai jiwa dan tubuhku, aku perintahkan atau aku programkan untuk lebih tenang, lebih santai, lebih bahagia, dan sebagainya. Nah, misalnya seperti itu. Dan nanti akan saya bagikan juga sugesti ya. 32 sugesti itu bisa dibaca. Nanti kita akan bikin program apa. Nah, setelah itu, setelah kita tahu apa yang kita rasakan, yang kita inginkan, kemudian kita melakukan yang namanya induksi. Nah, induksi ini kita bisa dimulai dengan misalnya memerintahkan kepala, saya izinkan untuk rileks dan istirahat. Kemudian mata, terima kasih sudah membantu saya. Malam ini saya izinkan untuk istirahat. Terus leher, terus sampai turun sampai dari jongkok dari kepala sampai kaki, telapak kaki. Nah, intinya kita mengucapkan terima kasih, terus kita izinkan untuk relaksasi. Untuk organ-organ tertentu, nah mungkin itu yang bekerja terlalu keras, gitu. Jadi kita mungkin memaksa bekerja terlalu keras. Nah, kita selain mengucapkan terima kasih, kita meminta maaf juga, dan kita berjanji untuk memelihara atau merawat, gitu ya, lebih baik. Nah, kita belajar berkomunikasi dengan organ-organ kita. Nah, setelah itu, setelah selesai, mungkin kita bisa hitung 1 sampai 10 supaya kita lebih rileks, lebih nyaman. Nah, setelah sampai 10 baru kita programkan. Programnya apa? Setiap individu beda-beda. Nah, setelah itu kita bablas, boleh langsung tidur. Nah, sebelum tidur kita buat program, kita mau bangun jam berapa. Gitu ya. Jadi sebelum tidur kita programkan, misalnya besok pagi saya bangun jam 4 dengan tubuh yang lebih sehat, lebih bugar, lebih damai, lebih tenang, dan sebagainya. Nah, setelah itu udah selesai. Tinggal besok tidur aja. Besok bangun, langsung tidur, terus besok bangun. Itu untuk self-hypnosis. Nah, kurang lebihnya untuk hari ini sampai di situ ya. Jadi, sampai self-hypnosis. Nanti dicoba aja masing-masing.
Nanti materinya saya kirim lewat Mas Dava ya. Tapi kalau masih ada yang mau ditanyakan silakan. Sebelum saya kembalikan ke Mas Dava. Nah, untuk hari besok kita akan pelajari lebih dalam nih tentang struktur hipnoterapi ini secara lengkap gitu ya. Dari awal sampai kita bagaimana menerapkan beberapa teknik dalam hipnoterapi. Oh, boleh usul enggak Pak Prapto? Ya. Usul mengenai waktunya. Kita kan malam hari sampai Senin ya, tanggal 20 ya. Maksud saya kalau misalnya semua longgar gitu mungkin nggak apa-apa hari ini malam, besok malam. Tapi nggak sampai Senin. Bagaimana kalau hanya sampai Minggu, tapi Minggu diubah siang hari, mulai jam 8 sampai jam 12 gitu atau gimana, sehingga kan kebutuhan untuk session Minggu dan Senin tercukupi satu hari di Minggu aja. Kita dari Senin sudah fresh untuk kegiatan lainnya gitu, Kak. Bapak istilahnya sudah ke tema kegiatan yang berikutnya gitu. Jadi ini hanya sampai Minggu gitu. Ini usul aja kalau teman-teman sepakat dan siap gitu. Jadi hari ini malam, besok malam, tapi khusus Minggu dibuat pagi dan agak panjang dan merangkum sampai untuk yang Senin gitu. Nggak perlu sampai Senin, tapi Minggu udah selesai gitu. Silakan nanti Mas Dava dikoordinasikan saja. Ya, nanti kalau saya sih oke-oke saja. Ya, bisa nanti saya pikirin lagi ya, nanti dikabarin. Kita tanya juga bapak-bapak yang lain gimana. Maaf Pak, kita tanya, ada rekamannya nggak ini? Ada, nanti setiap rekamannya di-upload di YouTube, nanti selesai upload, linknya saya taruh di grup. Paling lambat besok sih, soalnya pakai upload dulu di YouTube. Jadi kan bisa mengulang lagi tadi yang materi disampaikan oleh Pak Prapto gitu. Bahkan kan kadang juga kondisinya kan mungkin kadang nggak fokus atau apa gitu kan, nggak bisa masuk semua kalau nggak lewat apa diulang gitu. Ya, nanti saya kasih linknya Pak di grup. Oke, terima kasih Pak. Sebelum diakhiri, ini apa ada yang ingin bertanya lagi terkait materi atau jika memang tidak ada dari Pak Frans, apa sudah Pak? Cukup untuk malam ini. Mungkin sebelum ditutup kita ambil gambar dulu untuk dokumen. Oke, baik. Kita ambil gambar dulu ya. Saya aba-aba. Satu, dua, tiga. Ya, sudah. Baik, jika memang tidak ada pertanyaan lagi, cukup sekian untuk sesi pertama malam hari ini. Terima kasih Pak Frans. Sampai bertemu lagi di sesi berikutnya besok malam. Terima kasih, selamat malam. Selamat malam teman-teman semuanya, selamat beristirahat. Mas Dava. Izin lab ya, Bapak-bapak semua. Semoga selamat malam semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Terima kasih.